Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah Teknik Pengambilan Keputusan. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk di pertemuan keempat, dan pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembelajaran secara asinkron, berbeda dengan sebelumnya ya. Jadi di pembelajaran asinkron ini nanti akan saya sampaikan pengantar materi terkait pokok bahasan di pertemuan keempat, yaitu pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Setelah saya sampaikan materi, selanjutnya silahkan teman-teman bisa menanggapi apa yang menjadi pertanyaan saya di forum yang sudah saya sediakan di Kulino. Jadi silahkan nanti teman-teman bisa memberikan jawaban atas pertanyaan yang saya ajukan, atau teman-teman juga bisa menanggapi jawaban dari teman-teman yang lain, atau bisa saling bertanya sekaligus menjawab. Jadi untuk perkuliahan kali ini sebagai pengganti tatap muka secara daring, maka forum kita ganti dengan diskusi via Kulino gitu ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terlebih dahulu materi mengenai pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Sebenarnya apa etika itu, kemudian apa perannya dalam pengambilan keputusan? Mari kita pelajari bersama. Secara dasar, etika itu berarti filsafat mengenai nilai dan norma moral, serta perintah dan juga tindakan kebajikan dan suara hati. Jadi dapat dipahami bahwa etika itu merupakan sekumpulan ya, nilai-nilai dan norma-norma yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan kebajikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, etika ini juga berfungsi sebagai standar penilaian tindakan mengenai apa yang boleh dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan atau dihindari. Ya, jadi sekali lagi etika itu menjadi standar perbuatan manusia yang seharusnya dilakukan atau sebaiknya dihindari, serta untuk menilai apakah perbuatan yang dilakukan itu sudah benar atau belum. Nah, itu adalah etika sebagai standar penilaian. Tujuannya apa? Etika itu harus dilakukan oleh manusia, tidak lain tidak bukan, muara akhirnya adalah untuk mencapai kebahagiaan dalam hidupnya, serta tentang kearifannya dalam bertindak. Jadi, pada dasarnya etika ini berperan sebagai semacam acuan atau pedoman agar hidup manusia itu bisa bahagia. Dengan cara apa? Dengan cara menilai apakah perbuatannya itu sudah benar atau belum, kemudian apakah perbuatannya itu baik atau tidak. Nah, itu merupakan etika yang harus dipegang oleh setiap insan yang hidup. Nah, kemudian mengapa etika ini diperlukan dalam proses pengambilan keputusan? Etika sebagai satu standar penilaian ya, sebagai acuan juga dalam kehidupan manusia untuk menilai apakah perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak, buruk atau tidak, salah dan benar. Dia tidak terlepas dari setiap lini kehidupan manusia. Dalam berbagai aktivitas apapun itu, etika harus selalu diikut sertakan. Karena lagi etika itu berperan sebagai standar. Orang akan melihat kita sebagai seorang yang bisa dipercaya atau tidak, tergantung dari etika yang kita tampilkan. Nah, pertimbangan etika ini harus diikut sertakan dalam setiap proses aktivitas kita sehari-hari. Salah satunya ketika dalam konteks pengambilan keputusan. Jadi dalam konteks maupun proses pengambilan keputusan, etika itu tidak boleh tidak harus diperhatikan dan dijunjung tinggi. Meskipun dalam dunia bisnis dengan persaingan yang begitu ketat, kadang banyak pihak-pihak yang abai atau tidak menghiraukan etika.
Akan tetapi kita sebagai manusia yang terdidik harus selalu berpegang pada penerapan dari etika itu sendiri. Karena apa? Keputusan yang kita ambil ataupun ketika nanti kalian sudah bekerja, teman-teman sudah terjun di dunia kerja, keputusan yang diambil di perusahaan itu akan menyangkut kepentingan banyak pihak. Ada berbagai pihak yang terlibat ketika suatu organisasi atau suatu perusahaan itu beraktivitas. Misalnya seperti karyawan, kemudian supplier, kemudian distributor, kemudian konsumen, kemudian masyarakat, kemudian juga pemerintahan misalnya. Itu adalah pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan. Nah, perusahaan itu pasti akan mengalami atau menemui satu permasalahan di mana itu akan menyangkut kepentingan pihak-pihak yang terkait. Sehingga ketika keputusan itu diambil harus memperhatikan apakah pihak-pihak yang terkait tadi keberatan atau tidak, apakah pihak-pihak yang terkait tadi merasa dirugikan atau tidak. Nah, inilah mengapa kemudian etika ini perlu diterapkan dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun perusahaan atau unit bisnis itu orientasi utamanya adalah mencari profit atau mencari keuntungan. Akan tetapi bukan berarti kemudian itu menjadi dasar untuk mengabaikan etika. Jadi tidak bisa tidak ya, sebuah perusahaan itu ketika dalam proses aktivitasnya tetap harus memperhatikan etika dalam proses bisnisnya. Nah, beberapa hal atau konsep-konsep yang sudah diadopsi dalam dunia bisnis yang menggunakan konsep etika, diantaranya misalnya seperti corporate ethics atau etika-etika korporasi, kemudian ada yang namanya eco-labeling atau pelabelan pada produk, di mana produk itu dikatakan produk yang ramah lingkungan, kemudian environmentally friendly, atau ya bisa diterima oleh lingkungan, dalam artian bisa diterima karena produk itu tidak merusak atau mengganggu aktivitas lingkungan, khususnya lingkungan hidup. Nah, itu beberapa konsep etika yang diadopsi dalam dunia bisnis. Nah, selanjutnya, apa prinsip-prinsip yang harus dipegang ketika kita akan melakukan pengambilan keputusan agar keputusan itu dinilai sebagai satu keputusan yang etis. Nah, di bawah ini sudah saya tuliskan beberapa prinsip-prinsip etika yang harus diperhatikan ketika nantinya teman-teman semua itu menjadi salah satu dari policy maker atau pengambil kebijakan, di mana pasti akan melakukan yang namanya pengambilan keputusan. Prinsip yang pertama adalah prinsip otonomi. Di dalam prinsip otonomi ini, kita seharusnya menyadari bahwa setiap manusia itu memiliki kebebasan dalam memilih atau menerima suatu tanggung jawab terhadap pilihannya sendiri, sehingga tidak ada orang yang boleh dan berhak memaksa orang lain untuk menerima pilihan itu. Nah, dalam konteks pengambilan keputusan, kita seharusnya tidak boleh untuk memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Setiap orang lain itu punya hak untuk menentukan pilihannya sendiri. Mereka bebas, merdeka terhadap pilihannya sendiri. Dan mereka juga bertanggung jawab atas pilihannya itu sendiri. Sehingga kita meskipun memiliki power, memiliki kekuasaan, memiliki wewenang yang lebih besar atas orang lain, namun bukan menjadi justifikasi bahwa kita itu boleh untuk melakukan pemaksaan kepada orang lain. Nah, itu adalah prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah prinsip kebaikan atau beneficence, di mana dalam setiap kita mengambil keputusan itu harus mengedepankan kebermanfaatan dan juga kebaikan
serta menghindari kerugian. Nah, poin di sini justru kalau menurut saya yang perlu sangat ditekankan adalah pada penghindaran kerugian atau kerusakan. Setiap keputusan yang kita ambil itu seharusnya terlebih dahulu menghindari adanya kerusakan daripada menghasilkan kebermanfaatan atau kebaikan terlebih dahulu. Ada satu kaidah usul fikih dalam Islam yang berbunyi darul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih. Kurang lebih artian secara bebasnya begini. Menghindari kerusakan atau mafsadah itu lebih didulukan daripada menghasilkan kebaikan. Nah, dari satu kaidah fikih ini kita bisa menangkap bahwa dalam proses pengambilan keputusan itu seharusnya yang lebih diutamakan justru adalah menghindari adanya kerusakan atau kerugian atau dampak buruk ya daripada kebermanfaatan atas keputusan itu sendiri. Nah, itu adalah prinsip pengambilan keputusan etis yang kedua. Yang ketiga, dalam setiap proses pengambilan keputusan kita harus nantiasa memegang prinsip keadilan atau justice, di mana ketika kita mengambil satu keputusan itu sebisa mungkin mengakomodasi hak setiap orang dan menganggap bahwa setiap orang itu memiliki kesetaraan. Bukan berarti ketika kita mengambil satu keputusan itu harus menyenangkan semua pihak. Tidak mungkin semua pihak itu bisa dipuaskan dengan satu keputusan yang kita ambil. Akan sangat melelahkan sekali, akan sangat jauh dari kata sempurna satu keputusan itu kalau harus menunggu semua orang itu merasa senang, merasa puas atas keputusannya. Tapi setidaknya dalam proses pengambilan keputusan kita harus tetap mengakomodasi hak-hak mereka dan menempatkan mereka pada derajat yang sama atau setara sesuai dengan proporsi mereka masing-masing. Jadi kalau misalnya ada mayoritas, ada minoritas, ya tempatkanlah mereka sesuai dengan proporsinya. Itu adalah prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat yaitu dalam setiap pengambilan keputusan sebaiknya tidak mengandung unsur yang bisa menyebabkan orang lain itu tercederai atau non-maleficence. Ya, jadi sebisa mungkin setiap keputusan yang kita ambil itu jangan sampai membahayakan pihak lain atau mencederai pihak lain. Ini nyambung dengan prinsip pengambilan keputusan yang kedua tadi yaitu prinsip kebaikan atau beneficent ya. Di sini disebutkan bahwa sebisa mungkin menghindari adanya kemungkinan kerugian yang ditimbulkan. Nah, nyambung dengan prinsip yang keempat ini yaitu tidak mencederai, di mana setiap keputusan yang kita ambil itu seharusnya jangan sampai membahayakan atau merugikan pihak lain. Prinsip yang kelima yaitu kejujuran atau moral right. Nah, ini sangat-sangat dasar sekali prinsipnya dalam semua bidang kehidupan kita. Sering kita dengar yang namanya integritas, yaitu kejujuran atas pribadi diri kita sendiri dalam menyampaikan informasi secara benar dan apa adanya. Ya, jadi prinsip pengambilan keputusan yang kelima itu seharusnya semua informasi yang kita peroleh itu disampaikan secara benar dan apa adanya, tanpa ada manipulasi, tanpa ada yang perlu ditutup-tutupi ketika kita sedang dalam proses pengambilan keputusan, agar pengambilan keputusan itu bisa lebih kuat dengan fakta-fakta dan informasi yang apa adanya dan benar. Prinsip yang keenam yaitu prinsip kesesuaian atau fidelity, di mana keputusan yang kita ambil itu seharusnya sesuai dengan definisi peran yang kita mainkan secara bertanggung jawab. Jadi kalau kita mengambil satu keputusan itu ya harus sesuai dengan peran kita. Jangan sampai peran kita sebagai apa, kemudian keputusan yang diambil itu sebagai apa.
Kalau kita mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan porsi dan juga peran kita, maka kita akan sangat sulit untuk mengendalikan dampak atau konsekuensi atas keputusan tersebut. Misalnya, ketika dalam proses pengambilan keputusan kenaikan tingkat upah di suatu perusahaan, ya perusahaan itu bertindak sebagai manajemen yang berusaha mengakomodasi hak-hak karyawan sesuai dengan kemampuannya. Jangan dia berperan semacam seolah-olah dia menjadi regulator atau dalam konteks ini adalah pemerintah yang membuat kebijakan atau undang-undang mengenai kenaikan upah. Sehingga ketika kita bertindak sesuai dengan porsi kita, maka kita akan bisa lebih mudah untuk mengontrol maupun mengevaluasi keputusan yang kita ambil. Nah, kemudian prinsip yang ketujuh yaitu kerahasiaan atau confidentiality, di mana setiap informasi yang kita miliki itu harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh diketahui oleh pihak yang tidak berwenang. Jadi meskipun kita dituntut untuk memiliki kejujuran atau prinsip moral right tadi, tapi bukan berarti kemudian setiap apa yang kita ketahui itu disampaikan kepada orang lain, kepada semua orang. Cukup hal-hal yang memang open to public, bisa diakses oleh publik, itu yang disampaikan. Ada informasi-informasi yang sifatnya rahasia dan itu tidak boleh sampai jatuh ke tangan orang-orang yang tidak berwenang, bahkan orang-orang yang tidak kita ketahui secara pasti. Nah, itu adalah prinsip-prinsip yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan ketika suatu keputusan itu diambil. Sehingga ketika keputusan itu diambil berdasarkan prinsip-prinsip ini, maka keputusan yang dibuat itu merupakan satu keputusan yang bernilai etis. Nah, kemudian apa sih keputusan yang dianggap etis itu? Ada beberapa kriteria, di mana yang pertama, kriteria pengambilan keputusan dikatakan sebagai keputusan yang etis merupakan memiliki kriteria pendekatan yang bermanfaat atau utilitarian approach, di mana keputusan yang diambil menghasilkan manfaat terbesar dalam jumlah yang terbanyak. Nah, poinnya ada di sini, manfaat yang terbesar. Dari berbagai pilihan yang ada, sebisa mungkin dipilih mana pilihan atau opsi atau alternatif yang memiliki manfaat terbesar dalam jumlah yang terbanyak. Nah, jadi manfaatnya besar, kemudian impact-nya itu juga luas. Sehingga ketika mengambil satu keputusan itu betul-betul bisa mengcover banyak hal. Dari keputusan yang kita ambil itu manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Kemudian manfaat itu juga memiliki intensitas yang banyak gitu. Nah, ini adalah kriteria pengambilan keputusan yang pertama, yaitu pendekatan yang bermanfaat. Yang kedua, keputusan itu bisa dianggap sebagai keputusan yang etis ketika dia itu fokus pada pemenuhan hak-hak dari pihak-pihak yang terkait itu harus diperhitungkan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Di antara hak-hak itu ada hak persetujuan bebas, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan, mereka tuh bebas untuk menyampaikan kesetujuan atau ketidaksetujuan atas pengambilan keputusan. Jadi kalau misalnya mereka ditawarkan opsi-opsi, ya mereka bebas, boleh milih, boleh setuju atau tidak atas alternatif tersebut. Yang kedua adalah hak atas privasi atau hal-hal yang sifatnya pribadi, personal, itu tetap harus dipenuhi. Tidak boleh kemudian mereka dilanggar hak privasinya dengan cara ya semua diumbar begitu, sehingga tidak ada batas antara hak-hak ataupun hal-hal yang sifatnya publik dan juga hal yang sifatnya privasi. Kemudian ada hak yang namanya kebebasan hati nurani, di mana hak ini ya manusia atau pihak pengambil keputusan itu bisa menyuarakan hati nuraninya secara bebas
dan juga ada juga hak untuk bebas berpendapat. Dalam proses pengambilan keputusan ini sangat penting sekali hak untuk bebas berpendapat, sehingga setiap orang itu punya sumbangsih saran, kontribusi yang sama-sama harus didengar. Tidak boleh ada satu pihak yang mendominasi proses pengambilan keputusan dan yang lain dimarginalkan atau dibungkam pendapatnya. Itu tidak boleh. Selanjutnya, kriteria pengambilan keputusan etis yang ketiga adalah berdasarkan pertimbangan keadilan, di mana proses pengambilan keputusan dalam satu organisasi itu seharusnya menekankan pada pentingnya penerapan aturan main yang jelas, adil, dan tidak memihak satu pihak tertentu. Jadi dalam proses pengambilan keputusan itu harus memandang setiap pihak-pihak itu sebagai satu objek yang setara. Tidak boleh ada yang diperlakukan secara istimewa, kemudian satu pihak dimarginalkan atau tidak dianggap. Itu jangan sampai seperti itu. Semua orang harus diposisikan sama dengan pengambilan keputusan secara netral, adil, tanpa memihak satu pihak saja. Selanjutnya, kriteria yang keempat adalah fokus pada pemenuhan kewajiban. Meskipun di awal sudah saya sampaikan tadi bahwa perusahaan itu memang dia tujuan utamanya kan mencari keuntungan atau laba atau profit. Tapi bukan berarti kemudian itu boleh mengabaikan prinsip-prinsip etika dalam proses pencarian profit atau laba tersebut. Sehingga perusahaan itu dituntut untuk bisa menyeimbangkan antara tujuan mencari keuntungan dan juga memenuhi kebutuhan masyarakat atau memenuhi tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Nah, organisasi yang dianggap sukses atau efektif itu sebenarnya adalah organisasi atau perusahaan yang memiliki kemampuan tinggi dalam menyeimbangkan dua tujuan ini. Jadi perusahaan yang bagus itu ya sebenarnya perusahaan yang dia dalam rangka mencapai tujuan, yaitu mencari profit atau laba, itu tidak mengesampingkan tanggung jawab sosialnya atau etika bisnisnya. Nah, sehingga ketika perusahaan itu mau dikatakan sebagai perusahaan yang sukses, ya dia harus pintar-pintar menyeimbangkan dua hal ini. Nyari profit atau labanya jalan, tapi juga mengutamakan etika dalam mencari laba atau profit tadi. Kemudian kriteria yang kelima adalah pandangan terhadap efek reputasi. Maksudnya adalah organisasi itu seharusnya selalu menjadikan etika sebagai landasan dalam kegiatan bisnis yang nantinya akan dinilai oleh masyarakat atau konsumen itu sebagai satu hal yang positif. Jadi perusahaan atau organisasi itu seharusnya menjadikan etika itu sebagai pondasi dasar yang melandasi setiap kegiatan bisnis. Dari mulai proses produksi, kemudian proses promosi, sampai proses distribusi dan lain sebagainya, itu harus senantiasa menggunakan etika. Akumulasi dari proses kegiatan bisnis yang menggunakan etika atau menerapkan etika itu akan jadi satu nilai positif yang dipandang baik oleh konsumen ataupun pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Jadi masyarakat itu akan menilai perusahaan itu beretiket baik atau enggak, ya sebenarnya kumpulan dari proses-proses bisnis itu. Kalau misalnya dari proses produksinya saja dia sudah tidak etis, misalnya dia membuat kecurangan dengan cara mengganti bahan yang standar dengan bahan yang kualitasnya buruk misalnya, itu kan berarti dia melakukan proses produksi secara tidak etis. Kemudian misalnya ketika dalam promosi, dia membohongi konsumen. Dia mengatakan bahwa ini adalah produk yang aman untuk lingkungan, ramah lingkungan. Tapi pada kenyataannya dia tidak memiliki sertifikasi atau bukti bahwa
produk itu betul-betul aman dan juga ramah lingkungan. Nah, ini menunjukkan bahwa dia membohongi konsumen atau membohongi masyarakat, yang berarti dia sebenarnya tidak melakukan apa namanya, kegiatan bisnis yang beretika. Nah, itu adalah kriteria pengambilan keputusan secara etis. Kemudian kira-kira apa yang memengaruhi proses pengambilan itu bisa berjalan sesuai dengan etika atau tidak? Yang pertama, faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan etis itu adalah faktor disposisional atau individual, di mana pihak-pihak yang mengambil keputusan itu pasti akan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam individu, seperti halnya kepribadian. Orang yang cenderung temperamental misalnya, dia akan mengambil keputusan secara tergesa-gesa dan tanpa penilaian yang objektif, apalagi tidak memiliki kematangan emosi yang cukup. Nah, itu akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan yang dia lakukan. Kemudian juga usia itu menentukan. Semakin dewasa seorang itu seharusnya dia juga semakin memiliki apa namanya, pemikiran yang dewasa yang mendukung proses pengambilan keputusan sesuai dengan etika yang berlaku. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan secara etis itu adalah lingkungan organisasi. Misalnya iklim organisasi. Di organisasi yang mengedepankan sportivitas, itu pasti proses pengambilan keputusan ya dilakukan secara transparan, kemudian demokratis, kemudian saling adu argumen, sehingga tidak akan terjadi misalnya pengambilan keputusan sepihak. Jadi mereka mengedepankan nilai-nilai demokrasi. Nah, iklim organisasi ini sangat menentukan sekali pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu juga budaya organisasi. Nah, kalau misalnya budaya organisasinya itu adalah budaya yang sifatnya otoriter, ya pengambilan keputusan itu ya mungkin dilakukan secara komando gitu ya, tanpa ada kompromi, tanpa ada diskusi, tanpa ada musyawarah. Dia lebih banyak menggunakan otoritas dari pimpinannya untuk mengambil satu keputusan. Kemudian nilai-nilai organisasi, struktur, dan juga kode etik yang berlaku. Jadi semua hal yang ada dalam organisasi itu akan menentukan apakah pengambilan keputusan itu etis atau tidak. Semakin baik struktur, kemudian nilai-nilai yang berkembang, kondusivitas iklim organisasi itu akan memungkinkan satu proses pengambilan keputusan itu akan lebih etis karena ada komponen-komponen yang mendukung proses itu. Yang ketiga itu adalah lokus kendali atau locus of control, di mana pihak-pihak yang mengambil keputusan itu dikendalikan oleh prinsip-prinsip yang ada dalam diri atau internal atau mengikuti pengaruh lingkungan eksternal. Maksudnya begini, dalam proses pengambilan keputusan biasanya seorang itu dihadapkan pada dua pilihan, terutama dalam pengambilan keputusan yang sifatnya sensitif, kemudian kontroversial, dan juga berpotensi mengalami atau menyebabkan konflik karena adanya perbedaan kepentingan. Dia akan dihadapkan pada pilihan apakah mengikuti kata hati nurani atau mengikuti kehendak lingkungannya. Orang yang memiliki lokus kendali internal, dia akan lebih percaya pada hati nuraninya sendiri. Meskipun lingkungannya itu sangat membuat dia berpikir secara kacau begitu ya, mengacaukan pikirannya, tapi dia akan tetap teguh pada pendiriannya. Nah, ini yang disebut sebagai lokus kendali internal. Keputusan yang diambil itu dikendalikan oleh pikiran-pikiran yang didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang dianutnya. Atau bisa juga pengambil keputusan itu akan mengikuti pengaruh lingkungan. Jadi kalau lingkungannya
ya sukanya misalnya bermain manipulasi, kemudian seneng dengan cara ABS itu ya, asal bapak senang, jadi kerjaannya nggak beres nggak apa-apa, yang penting atasannya itu senang gitu ya. Bisa jadi kalau dia tidak punya kendali yang kuat dari dalam dirinya, dia akan terpengaruh oleh lingkungan eksternalnya. Nah, ini yang disebut sebagai lokus kendali eksternal, ya, di mana pengambilan keputusan itu dipengaruhi atau dikendalikan oleh pemahamannya ataupun apa namanya, pengaruh yang dia terima dari eksternal dirinya sendiri atau lingkungan sekitarnya. Nah, itu adalah materi sebagai pengantar diskusi kita. Selanjutnya, silahkan teman-teman untuk melanjutkan diskusi di Kulino masing-masing. Sebelumnya, silahkan teman-teman baca di portal berita dengan link yang sudah saya kopikan di PPT ya. Silahkan teman-teman baca di situ. Kemudian setelah membaca dan memahami materi yang saya sampaikan, selanjutnya silahkan untuk dijawab pertanyaan yang sudah saya berikan, yaitu apakah ada unsur etika yang diabaikan oleh produsen susu kental manis dalam berita tersebut. Selanjutnya, jika ada, prinsip dan kriteria etika apa yang tidak sesuai. Nah, silakan nanti teman-teman baca beritanya agar tahu konteksnya, kemudian dikaitkan dengan materi yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian kalau teman-teman punya jawaban atas pertanyaan yang pertama dan kedua, itu silakan dijelaskan argumentasinya. Mengapa teman-teman itu mendukung memilih jawaban tersebut, dan juga silakan berikan solusi atas pelanggaran etika yang terjadi. Nah, silakan nanti jawaban dituliskan di forum Kulino. Tidak semua mahasiswa perlu menjawab, bisa saja jawaban kalian dalam bentuk komentar atas jawaban teman yang lain, gitu ya. Tapi semua mahasiswa wajib untuk melakukan memberikan jawaban atas pertanyaan saya atau mengomentari jawaban dari teman-teman yang lain, atau teman-teman juga bisa menyampaikan pertanyaan yang nanti juga bisa saling dijawab oleh teman-teman yang lain. Dengan begitu nanti proses diskusi kita di forum Kulino itu bisa berjalan dengan efektif dan lancar. Itu saja teman-teman, silakan.